Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas desain menggambar bangunan dengan komputer dengan aplikasi AutoCAD. Bersama saya Hari Wibowo ST RSMT, dosen staf pengajar Universitas Negeri Medan Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai desain bangunan dengan komputer, khusus untuk bidang dua dimensi ya. Berikut ini adalah materinya. Untuk keberlangsungan materi ini jangan lupa di subscribe YouTube channel saya dan di like. Oke, selamat menikmati dan mempelajari materinya. Oke, langkah awal setelah kita membuka program AutoCAD dengan cara File, New, kita tekan paket di sini, double klik ya. Di sini ada sudah masuk ke drawing yang baru ya, ke tempat menggambar yang baru. Langkah awalnya yaitu kita aktifkan dulu auto mode-nya di sini. Bisa kita tekan F8 atau menekan simbol auto mode ya di sini ya, seperti ini. Fungsinya supaya garis-garis ini lebih lurus dan presisi. Setelah itu kita coba mengambil ke arah ke arah barat ya, ke arah timur atau ke arah kanan saya. Itu kita ambil 4 meter, ketik 4, kita tekan ke arah bawah 4 meter, lalu ke sini 4 meter dan ke sini. Jadilah sebuah persegi ya di sini yang lebarnya adalah 4 kali 4 kali 4 ya. Lalu untuk di dalam menggambar teknik, kita tahu bahwa ini kalau untuk menggambar sebuah bangunan, biasanya itu kita hitung asnya, yaitu tengah-tengah dari dindingnya atau as dindingnya. Nah, ini adalah garis asnya kalau kita berpikir seperti itu. Lalu kita buat yang kedua adalah tebal dindingnya. Seperti yang kita tahu bahwa ketebalan dinding bersama dengan plester itu standarnya sekitar 15 cm. Kalau itu dikonversi ke dalam satuan meter yaitu 0,15. Maka kita buat adalah 0,15. Karena ini di tengah-tengah as, maka kita bagi dua lagi, jadi 0,075. Tapi kalau kalian menggunakan satuan mili, maka kalian ketik itu 7,5 ya. Tapi kalau satuan meter seperti saya 0,075 ya. Jadi seperti ini. Jadi kita pecah seperti ini ya udah. Oke, sudah jadi seperti itu. Lalu langkah kedua kita akan membuat kolomnya seperti ini. Kita ambil kolomnya, ambil layer kolom, lalu kita buat kolomnya. Anggap supaya kolomnya biar kelihatan tuh kita anggap kolomnya 20-20 ya. Karena 15-15 juga cukup, tapi ini biar kelihatan aja ada kolom di situ, kita buat 20-20. Maka yang harus kita ketikkan adalah 20 cm ya, 20 cm sama dengan 0,2 tutup. Nah, ini adalah kolomnya 20 kali 20. Lalu kolomnya kita pindahkan, kita seleksi dan kita pindahkan ke sudut-sudutnya dengan menggunakan perintah move atau M. Move. Atau di sini ada ini dia. Move. Klik, seleksi kolomnya, spasi, lalu dia dipindahkan. Nah, seperti ini. Pindahkan kemari, lalu di copy, ambil senternya, lalu dipastekan kemari. Klik. Seperti itu. Jika sudah seperti ini, maka ini bisa kita rapikan gini. Jadi ada garis-garis yang masih terpotong seperti ini dengan cara kita memotongnya dengan menggunakan perintah trim ya. Di sini ada trim, ada gambar guntingnya.
klik, langsung diputuskan aja di sini. Kita bersihkan kolom-kolomnya seperti ini ya. Atau bisa langsung kita seleksi secara banyak seperti ini juga bisa. Trim, kita rapikan dulu. Juga yang sebelah sini. Sudah jadi seperti itu. Jadi sudah jadi sebuah gambar ruang ya. Ada terdapat juga kolom-kolom di sudut-sudutnya. Oke, pada langkah kedua kita akan mencoba membuat hatch-nya atau garis arsir daripada si bata ini. Seperti kita tahu bahwa arsiran bata itu adalah arsiran diagonal ya. Gimana caranya? Ini kita buat dulu plesterannya. Jadi plesterannya itu sekitar 1,5 cm ya. Kalau standar di lapangan kita coba buat 0,0015 ya mungkin ya. Oke, kecilan 15. Jadi 0,015. Nah, ini adalah arsiran untuk edge-nya. Ini bisa kita hapus asnya. Nah, ini adalah arsiran plesteran, dan di tengahnya ini adalah batanya ya, arsiran bata. Bagaimana cara membuat arsiran bata? Yaitu dengan menekan sini, ada hatch-nya di sini. Ini ada logo hatch di sini. Klik, maka dia akan mengarahkan ke seperti ini tampilannya. Hatch-nya ada gradient dan ada hatch. Kita pilih yang hatch, menggunakan patternnya sudah benar seperti ini. Ini patternnya ada banyak ya jenisnya, kita pilih yang ANS131 aja. Lalu kita ambil skalanya, kita perkecil misalnya jadi 0,5. Ini kita coba dulu ya, apakah ini sudah pas. Nah, kelihatan sudah pas seperti ini. Kalau kita merasa ini masih kurang kecil atau masih kurang bisa di double klik, maka dia akan mengarahkan ke logo simbol seperti ini. Di sini kita bisa langsung mengubah skalanya menjadi misalnya 0,3. Nanti akan lebih kecil seperti ini ya. Ini lebih kurang untuk hatch-nya. Nah, hatch-nya ini bisa kita kopikan ya ke sebelahnya biar nggak capek. Kita kopikan seperti ini. Sudah jadi satu. Terus bisa kita kopikan lagi seperti ini. Karena ini dia di atas, bagaimana caranya? Kita kopikan kemari. Habis itu kita rotate ya, kita putar dengan cara perintah RO. Rotate, klik bendanya, habis itu diputar seperti ini. Oke, kita hapus asnya, kita move-kan yang ini, seleksi dan di move-kan seperti ini. Oke, sama juga yang untuk yang bawah. Kita copy aja ini satu kurusnya nih. Sudah jadi ya. Jadi ya udah jadi sebuah denah sebuah kamar. Atau kita katakanlah nih nanti kita buatnya nggak usah kamar deh, gazebo ya. Gazebo itu tempat duduk atau pos jaga boleh. Sebuah bangunan sederhana, kita katakanlah seperti itu, dengan ukuran seperti ini. Oke, sampai sampai materi ini gimana? Ada pertanyaan atau ada yang mau diulangi? Silahkan saya audensi dulu. Gimana kira-kira, masih bisa mengikuti atau kecepatan, atau mau diulangi lagi yang dari dasarnya, atau gimana nih? Karena silahkan dikasih tanggapannya dulu deh. Nanti saya lanjut aja, kalian ketinggalan ya, nggak terlampau cepat atau gimana? Tolong dikasih feedback lah. Iya Pak. Kecepatan Pak. Kecepatan ya, iya.
Iya, Jadi Pak. saya ulangi dari yang mana? Dari simbol-simbol atau dari apa? Dari mana yang kita rencana yang mau Dari pembuatan apa, Pak? dari pembuatan mana? Kolom, Pak. Kemudian kolom. Kolom. Dari awal pembuatan layar, Pak. Ya, ya, izin bertanya, silakan. Oke, dari pembuatan kolom ini Dewi Fatima, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tugas nggak mas? Bapak pakai versi berapa ya? Ya? Bapak pakai versi berapa? Oh, Aplikasinya? saya versi AutoCAD 2022 sih lebih canggih. Tapi kalau kalian untuk versi yang 2000, kamu versi berapa, Dewi? 2017 gitu deh, Pak. 2017 udah canggih sih, memang nggak ada masalah itu. Itu saya mengubahnya di tampilan klasiknya seperti ini. Jadi model klasik. Tapi kalau kamu apa namanya nih, nggak tampilan biasa, bisa juga sih, nggak ada masalah di sini. Tinggal drafting annotation ini nggak salah saya. Seperti ini ya. Sebentar saya share screen ya. Kalau tampilan kamu, oke. Kalau tampilan 2010 ke atas, biasanya tampilannya seperti ini kan? Iya, sama nggak, Dewi? Iya sama Pak. Sama ya. Ya udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Iya, Pak. Karena saya buat ke versi klasik biar bagi teman-teman yang 2007 dia tampilan seperti tadi, jadi lebih ini. Tapi kalau yang ini sih pada prinsipnya sama juga. Kalau kalian mau buat line, di sini ada line, tinggal perintah line. Terus kalau polyline, terus mau trim, rotate dan sebagainya juga seperti ini ya. Oke. Kalau saya akan coba memulai lagi atau mengulangi lagi step per step, mungkin biar lebih pelan dan lebih ini ya, biar lebih paham sama-sama ya. Jadi seperti yang kita tahu, pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai toolbar-toolbarnya di sini ya. Mungkin akan saya ulangi lagi. Lalu ada perintah-perintah line, polyline dan sebagainya. Di sini ada perintah untuk editing ya, ada move, rotate, copy dan sebagainya. Jadi pada saat sekarang kita akan fokus untuk menggambar denah ya, denah suatu bangunan. Kita anggap ini adalah bangunan gazebo atau pos jaga, boleh kita bilang, dengan ukuran adalah 4 kali 4 meter ya. Ini kalau saya buatkan apanya, dimensinya adalah 4, sini adalah 4. Pasnya kita ambil ya. Akan saya ajarkan gimana cara membuat dimensinya. Oke, akan saya ulangi step yang ini lebih smooth, mungkin agak lebih lambat lagi. Langkah awalnya itu kita akan membuat line seperti ini, tapi biar lebih cepat cara taktisnya saya akan membuat dengan polyline ya. Jadi polyline 4 meter, 4 meter, 4 meter dan tutup 4 meter. Dia akan langsung tertutup ya, beda dengan yang lain tadi terbuka, dia akan poligon tertutup seperti ini. Lalu kita ambil kita pindahkan offset. Offset itu artinya perintah offset itu menggandakan itu keluar atau ke dalam ya, suatu objek itu. Kita offset O, ketik aja O offset. Nah, di atas tuh biasa kalau kita tekan O langsung dia mengarah ke atas ini. Offset. Nah, kalau perintah di sini ada di sini ya nih. Ini offset nih. Offset kalau yang 2007. Oke. Sudah kita perintah offset, habis itu dia diminta spasi tekan yang mana mau dibuat. Jadi mau ke bawah kita pilih berapa ukurannya gitu. Berapa dia kita mau copy ke dalam atau keluarnya. Karena ini kita desainnya adalah asnya, garis bantu yang sekarang ini adalah as tengah dari suatu bangunan ya, tengah-tengahnya. Maka seperti yang kita tahu, ketebalan sebuah dinding itu adalah 15 cm. Apabila kita mau mengambil sebuah dinding tengahnya adalah 15, maka kita akan memberi ketebalan dinding ke dalam yaitu sebesar 7,5 cm dan ketebalan di luarnya adalah 7,5 cm, sehingga dapatlah tebalan daripada dinding itu adalah 15 cm. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan perintah offset seperti ini.
Maka kita buat di sini adalah 0,075. Kenapa 0,075 bukan 7,5 cm, Pak? Karena di sini kita menggunakan unitnya adalah meter. Saya menggunakan unitnya meter dan itu udah kebiasaan saya. Tapi kalau kalian menggunakan unitnya mili, maka kalian akan membuatnya 7,5. Nah, itu hal yang paling penting ya, biar kita satu frekuensi dalam mengajar ini. Kalian mau ngambil unit yang mana? Oke, sesudah ngambil 0,075 seperti ini, tekan spasi, klik ke dalam, dan klik keluar seperti ini. Dapatlah dia dinding kita. Oke ya, paham sampai sejauh ini? Masih bisa ngikuti? Bisa ya? Paham, Pak. Oke. Oke, selanjutnya setelah ini saya lupa tadi, ini seharusnya kita ambil layernya adalah layer dinding tadi ya. Jadi kita ambil layer dinding dulu, lalu kita buat kolom. Tadi ada yang nanya bagaimana Pak kolom kecepatan katanya. Oke, kolom berada pada sudut-sudut sebuah bangunan seperti ini. Kolom pada prinsipnya sama, kita ambil sebuah bentukan yaitu persegi. Kita anggap ini kolomnya adalah kolom 20 kali 20. Kalau kita klik ke kiri 0,2, ke bawah 0,2, 0,2 dan tutup 0,2 kali 0,2. Oke, ada juga dengan cara rectangle seperti ini. Klik, habis itu pakai 0,2 pakai simbol-simbol ya, agak ribet. Saya pengen cepat aja gitu, yang lebih taktis seperti yang saya ajarkan seperti ini. Oke, kita kopikan. Ini kita kopikan barang ini atau kita move-kan dulu deh. Kita ambil tengahnya dengan mengaktifkan OSNAP-nya dulu terlebih dahulu. Di sini ada OSNAP. Ini setting. Nah, kita aktifkan select all dulu. Sehingga dia bisa terseleksi ya. Di tengahnya ini bisa magnetisasi lah bahasanya ya. Nah, jadi ambil tengahnya, habis itu dipindahkan kemari ini si barangnya. Habis itu kita copy 1, 2, 3, jadi deh. Jadi 4 buah kolom ya sudah ada. Habis itu kita potong atau kita trim menggunakan perintah ini, trim. Tinggal kalau kalian nggak salah saya versi 2007 di double klik aja trimnya itu. Double klik, double spasi atau enter gitu, sehingga dia bisa memotong. Karena ini seperti saya agak tinggi, dia langsung. Atau kalau kita perintah ini bisa juga dengan cara perintah ada cutting edge, crossing, mode atau position, tekan T. Dia akan menseleksi mana objek pemotong dan mana objek yang dipotong. Habis itu kalau kita objek yang pemotong adalah ini, kita tekan spasi sekali lagi, maka yang di dalam ini akan dipotong. Oke, ini perintah trim ini memang agak-agak bingung ya. Nanti coba dibiasakan, dicoba-coba mana yang paling nyaman. Karena ini paling sering banget digunakan nih perintah trim, perintah apa namanya nih, stretch dan sebagainya ya. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat heads-nya atau arsirannya seperti ini. Bagaimana caranya? Kita buatkan dulu adalah spasi untuk plesteran, itu sekitar 15 cm. Oke, ini kita kurangi dulu. Mungkin Dewi boleh dimatikan atau dimute-kan speakernya, Mbak Dewi Fatimah ya. Di sini dimatikan. Oh iya, maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita membuat perintah arsiran seperti ini. Arsirannya tadi seperti kita tahu adalah sekitar 1,5 cm ya, kiri dan di dalam dan di luar. Di arsiran atau plesteran itu ada di dalam ruangan dan ada juga di luar ruangan ya, atau di luar bangunan. Maka kita akan membuat caranya dengan cara bisa dengan cara mengcopy seperti ini, atau dengan cara mengoffsetnya lagi seperti ini. Mengoffset, klik bangunan bendanya, dan jangan lupa dirubah ini
spasinya ketebalannya adalah 0,015 ya. Sorry, ketebalan salah saya. Offset 0,015. Belum berubah. Nah, sudah kecil dia ya. Jadi ini adalah spesinya atau plesteran dan acian ya, acian bangunan atau dindingnya. Sedangkan di tengahnya ini adalah dinding batanya. Gimana cara kita membuat arsiran bata? Dengan cara meng-hatch ya. Di sini ada tombol hatch di sini. Hatch, klik. Lalu kita pilih ya Bu, saya pikir biasa yang ini sih, atau ada juga yang menggunakan yang ini, tapi ANS13 ini kita klik. Ini adalah skalanya tadi yang paling maksud 0,3 katanya. Oke, kita pilih select atau pick point. Kalau di sini dia nanti perbedaannya ada, saya ajarkan di perbedaannya apa. Kalau pada posisi ini kita pilih pick point. Kenapa? Karena di sini bidangnya sudah bidang tertutup ya. Jadi seperti ini dia konsepnya untuk hatch-nya itu. Misalnya ada sebuah seperti inilah saya anggap ya. Atau kita nggak kelihatan nih bahwasanya edge-nya tidak tertutup sempurna seperti ini. Kita mau meng-hatch ya, kita nggak tahu nih. Kita pikir ini sudah tertutup nih. Kita klik, kita pilih hatch-nya seperti ini. Misal kita anggap dia mau yang tadi. Terus kita pick point seperti ini. Ini sampai laut pun nggak mau dia kata close boundary cannot determine. Jadi ada yang tidak tertutup ya, boundary-nya tuh tidak tertutup bentukannya seperti ini dikasih tahunya. Ini kamu nggak nutup nih. Jadi dia nggak bisa dia membuat arsirannya karena ada bidang yang masih terbuka seperti ini. Caranya gimana? Kita harus menutupnya. Kita tutup bisa menggunakan dengan chamfer seperti ini, langsung tertutup, atau manual ya, kita dekat-dekatkan garisnya juga bisa. Oke, kita coba misalnya seperti itu. Hatch. Ada dua pilihan saya bilang tadi kalau pick point bisa langsung. Kalau versi yang lebih tinggi, versi 2010 ke atas, kalau kita mendekatkan gini dan udah langsung kelihatan bentukan hatch-nya dan bentukan. Tapi kalau 2007 harus diklik dulu baru kelihatan ya. Jadi memang semakin tinggi versi dari sebuah program itu, maka lebih user friendly lah, lebih memudahkan penggunaan ya sebenarnya. Tapi memang membutuhkan spek yang spesifik komputer juga lebih tinggi ya. Lebih kurang itu. Terus bagaimana dengan perintah hatch yang lainnya seperti ini? Ini ada metodenya, ada dua, dengan cara di pick point atau select ya. Kalau dengan select itu tinggal kita pilih aja bidang yang mau diseleksi, juga sama, bisa langsung seperti ini. Bedanya kalau hatch yang biasa, yang pick point yang itu dia nggak membutuhkan bidang ruang polyline seperti ini ya. Dia bisa langsung. Oke, selanjutnya nih tinggal kita copy aja. Kita hapus garis tengahnya, kita copy CO, copy atau di sini copy bidang yang arsiran seperti ini aja, lalu kita drag atau kita ke sini. Udah jadi kedua. Hal itu juga kita lakukan yang di atas dan di bawah. Bagaimana caranya? Kita copy dulu keluar, lalu kita miringkan, rotate dengan cara ini, ada rotate, klik, tekan spasi, jadi kan bisa merotate kemari. Ambil, kita arahkan ke bawah, lalu kita move-kan ke sini, move-kan aja. Jadi satu, lalu kita copy, tarik ke bawah seperti ini. Sudah jadi ya. Saya harap mungkin yang penjelasan kedua saya ini bisa lebih paham ya adik-adik ya. Oke, sedangkan untuk yang kolom-kolomnya, kalau kita mau hatch juga boleh nggak Pak? Boleh, karena kolom itu berbeda materialnya dengan dinding. Kalau kolom itu materialnya adalah cor semen ya, cor semen dan besi dan pasir, batu kerikil atau cor semen. Sedangkan ini adalah simbol atau arsiran bata. Jadi kita coba hatch, boleh, kita pilih hatch, lalu kita pilih di sini patternnya. Kita ambil patternnya yang
kita klik ke bawah, kita cursor, ada di sini ada AR con ya, concrete artinya di sini. Kita klik concrete-nya, kita coba di sini previewnya, ternyata dia seperti ini polos. Ini maknanya dia namanya skalanya terlampau kecil ya. Tuh. Coba kita coba skalanya itu terlalu besar ya. Ini memang con ini agak-agak, atau nih kita coba satu-satu dulu ya. Itu kita besarkan, atau dikecilan. Ada bermasalah nih, kita coba yang lain dulu, coba yang besar dulu ya. Hatch, kita coba con select ini coba ini dia bisa ya. Kalau memang dia kadang interface-nya CAD ini kadang agak-agak ini dia baru mau dia. Kalau yang kecil gini kadang-kadang dia terblok keseluruhan ya. Mungkin apakah pengaruh daripada VGA, saya kurang tahu juga, tapi terkadang ada permasalahan seperti itu ya. Jadi kita coba berbagai cara dulu. Seperti ini sudah nampak, ini perbedaannya adalah arsiran dari konkret, di mana dia ada batu-batu kerikilnya gitu, ada pasir-pasirnya seperti itu. Kalau kita rasa ini sudah cukup, jangan lupa, sebelumnya tadi saya harus mengganti ini ya menjadi kolom. Tadi udah diganti kolom, sudah benar. Oke, tinggal kita kopikan si kolom-kolom ini ke tempat yang lainnya, hatchnya seperti ini. Oke, sudah jadi, sudah sama step sama yang ini. Lalu kita mau membuat dimensi ya, seperti yang di ini. Pak, bagaimana cara membuat dimensinya seperti ini? Kalau di AutoCAD 2000 ini, di sini sebelah sini ada pilihan, ada teks, ada dimension. Di sini ada bacaan dimension. Ada dimension garisnya linear nih, banyak pilihannya. Ada linear, radius, grid. Kita pilih yang linear aja seperti ini. Tinggal kita pilih asnya, kita klik dan spasikan ini. Mungkin ada pertanyaan, Pak, banyak kali Pak angka di belakang komanya. Saya pengen 2 angka di belakang koma, boleh. Dengan cara kita klik di sini dimension style, table mana di sini ya. Dimension style-nya. Oke, ada standar dimension style manager di sini ya bacaannya. Karena kita mau dalam masalah, kita ambil yang modify. Oke. Ambil sini ada pilihannya, bisa kita ganti-ganti bentuknya. Misalnya kita nggak mau bentuk panah nih, saya mau bentuk yang arsitektural gitu, yang bentuk dot, atau yang bentuk terpotong arsitektural tick. Karena arsitek biasa menggunakan seperti ini. Misalnya selanjutnya ini bisa diganti-ganti ketinggian hurufnya. Misalnya kita mau agak kecil sedikit deh Pak, boleh kita turunkan di sini ketinggian huruf ya, height, tag height di sini. Terus ini precisionnya kita kurangi di primary unit, ambil precision kita kurangi jadi 2 angka di belakang koma seperti ini. Kita oke kan, dan set current ya, seperti ini, klik close. Jadi dia lebih kecil dan 2 angka di belakang koma seperti itu. Lanjutnya untuk yang sebelah kiri kanannya gimana? Kita tinggal klik aja ini, dia akan mengikuti dari yang terakhir kita apain ya, kita buat seperti itu. Oke, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita mau menggambar sebuah pintu ya. Jadi mungkin ini sampai pintu. Tolong perhatikan baik-baik. Saya harap kalian sudah mengikutinya sampai denah ini, nggak apa-apa. Terbata-bata tapi dikuasai ya, lebih cepat ya.
Oke, kita coba menggambar sebuah pintu. Untuk menggambar pintu boleh langsung di dalam sini, tapi kalau saya sih sarannya kita buatkan aja pintunya di luar dulu, di luar dinding, nanti baru kita kopikan kemari ya. Bagaimana cara membuat sebuah pintunya lengkap dengan kusen-kusennya ya. Tahap pertama kita ambil polyline aja. Saya lebih senang gambar menggunakan polyline ya, biar tidak dua kali kerja ya. Kita pilih kusen, kita ambil polyline tadi, kita ambil kita harus paham dulu detail pintu itu sendiri sebelum kita membuat sebuah gambar pintunya. Dan di dalam gambar bangunan ini kita harus memahami dulu bangunan itu kita harus sudah hafal ya. Misalnya gini, saya tanyakan deh, tahu ketebalan kusen nggak? Berapa tebal dari sebuah kusen? Kusen pintu atau kusen jendela? Kusen kayu di sini. Ya, berapa? 5 cm, Pak. Iya, benar. Jadi ketebalannya adalah 5 cm ya. Jadi makanya kita buat dulu ketebalannya 5 cm itu berarti 0,05 ya kok di meter, karena seperti ini dia benar. Baru panjangnya ke bawah itu adalah sama dengan dinding ya. Jadi 15 0,05. Oke, seperti ini. Udah jadi kusen yang pertama. Lalu kita kopikan ini kusen ini ke jaraknya. Misalnya bukaan pintu, berapa lebar pintu standar untuk sebuah anggaplah nih sebuah kamar ya atau ruangan. Berapa lebar pintunya? Kira-kira lebar pintu bukaannya. 70 Pak. Pak, 80 Pak. 70, Pak. Oke, saya jawab satu-satu ya. Yang paling pas itu memang 80 ke 90 ya. Kalau 70 itu pintu kamar mandi. Jadi kalau 70 cm itu lebih banyak prioritinya orang membuatnya di pintu kamar mandi. Tapi ini karena ini sebuah ruangan, biasanya ke 80 tuh termasuk kecil. Saya biasa menggunakan bukaan bersihnya itu adalah 90 cm ya. 90. Kita bisa membuat garis acuannya dulu, misalnya di sini 0,9, bisa dengan cara seperti itu. Ini acuan 90 cm-nya, baru kita kopikan pintunya. Ini adalah bukaan bersih dari pintunya, atau ini daun pintu ini pasti di sini nih ya. Sudah dapat daun pintunya, tinggal kita membuat daun pintunya. Cara daun pintunya tadi udah dapat, ini kita offset berapa ketebalan daun pintu. Rata-rata tebal daun pintu berapa? Ada yang tahu? Nah, kami di rumah nanti dicoba diukur-ukur tuh semua tuh daun pintunya. 3 cm. Iya benar. 3 3 sampai 4 cm ya. Jadi kita biasa buat 3 cm, 0,03. Nah, ini adalah ketebalan daun pintunya. Ini kan pintunya kan lagi tertutup nih. Biasa kalau digambar kerja itu pintunya kan ke atas gitu ya, terbuka ya. Bagaimana caranya? Tinggal kita rotate ini, RO seperti ini dah. Oke, udah naik ke atas. Nih bisa kita close yang bawahnya dengan line seperti ini. Udah jadi deh pintu, tinggal kita buat garis imajiner bukaan pintunya ya. Itu bisa menggunakan perintah arch seperti ini. Kita ambil 3 titik. Nah, seperti ini. Sudah jadi pintunya. Kalau lengkungnya kurang asik gitu, kita setel seperti ini. Sudah jadi seperti ini sebuah pintunya. Ini kalau mau kita copy secara langsung, copy tinggal move ini bisa. Tapi kita mau nih jadi satu bagian nih, nggak terpisah-pisah ya. Jadi kalau kita bisa mengeditnya nanti satu pintu nih, kalau satu pintu mah enak, ini satu ya. Tapi kalau dia dalam sebuah gedung, anggaplah gedung pencakar langit ya, 18 lantai atau 20 lantai, pintunya tipe P1 gini. Kita mau mengedit kan nggak mungkin ada ribuan pintu tuh, mau kita edit satu-satu. Anggaplah ada 500 pintu jenis kayak gini. Rupanya salah. Ownernya mau, Pak, saya nggak mau pintunya lebar 80, Pak. 90, saya mau lebarnya 1,2 ini semua pintu kita. Mampus lah kita ganti semua ya kan. Gimana caranya?
Nah, caranya kita blok dulu ini satu pintu dengan cara B blok, atau kita klik blok di sini. Oke, kita buat nama P1 atau pintu 1 atau pintu jenis 1 ya. Select object, itu spasi dan oke di sini ya. Nah, ini akan terseleksi 1. Kita contohkan ya, ini ada pintunya ada banyak nih, misalnya ada seperti ini nih pintu. Ini di denah yang lain gitu ya. Nah, ini kita mau mengganti ini satu pintu ini ke pintu yang lain, kita double klik. Oke, dia akan masuk ke sistem apa nih namanya? Seperti ini, dia akan tampilannya lebih gelap abu-abu gini nih. Kita berada di zona bloknya ya. Ini misalnya kita mau ganti ini pintunya lebarnya jadi ditambah 10 cm lagi 0,1 ya. Jadi lebih besar seperti itu. Ininya juga pasti berganti deh. 0,1 nah, seperti itu. Di sini yang kita edit ya, jangan diedit satu-satu manual, capek ya. Setelah ini lalu kita oke, close block editor ya. Save to change, jangan lupa di save. Nah, dia akan berganti keseluruhannya seperti ini. Kita cek apakah benar ininya bukannya. Nah, kan sudah 1 meter kan, bukan 90 lagi. Tadi kita buat 90, ini udah 1 meter. Seperti itu ya konsepnya. Oke, ini karena udah kadung 1 meter, nggak apa-apa. Itu hanya ilmu apanya aja, pengantar yang lainnya nanti bisa kalian terapkan di model-model yang lainnya. Bisa jendela, bisa kolom, bisa perabot, kan banyak itu, ribuan nanti gambar-gambar itu. Satu-satu kita nggak siap-siap kerjaan kita. Oke, kita pilih perintah move M, kita dekatkan ke bidang yang mau kita kasih pintu. Misalnya daerah sini nih, kita kasih pintu di dekat kolom, atau maju sedikit deh sini. Oke, seperti itu. Nah, ini pada saat menggambar seperti ini, pengertiannya kalau kita buat seperti ini ada pintu tapi ada dinding, jadi pintunya ditutupi sama dinding. Tentu itu salah ya. Jadi kita harus membuat gambar kerja itu yang juga dimengerti oleh si tukang ya. Kita harus menghapus ini dinding di sini nih, tengah nih. Bagaimana caranya? Dengan cara mentrim ya. Trim seperti ini. Kalau versi kalian mungkin diklik trim, double klik mungkin ya. Kalau saya sih langsung bisa di trim aja seperti ini ya. Nah, di trim. Terus boleh dibersihkan juga di bagian dalamnya. Oh, ini terhapus ya. Tadi perintah trim tadi kayak gitu. Oke, oh ikut juga hapus di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini heads-nya, oke, seperti itu. Ini mau hapus dalamnya, kita coba dulu kalau memang bisa. Oke, kita hapus, bersihkan. Oke, udah rapi seperti ini. Udah jadi nih sebuah apa namanya ini, ruangan, ada pintu, dan kita coba buatkan jendela. Satu buat terakhir jendela di sini. Oke, kita coba buat jendela. Jendela kusennya sama dengan kusen pintu, tinggal kita ambil aja bagian dari pintu ini, tapi kita mau mengkopinya ini si bloknya nih. Sekarang kita mau membalikkannya seperti semula. Bagaimana caranya? Dengan cara mengeksplod ya, mau meledakkannya. Biar dia kembali lagi ke settingan awal deh. Biar dia jadi massa tunggal, tekan perintah di sini. Kayaknya ada di modify ya. Di draw. Bacaan explode. Tapi kalau memang coba bisa dicari di sini. Tapi kalau memang nggak ada, kita pilih kita ketikkan explode. Nah, nih explode, ledakan artinya. Oke, kita klik, tekan spasi, maka dia akan terpisah lagi seluruhnya seperti yang awal ya. Ini bisa kita ambil kusennya, sama kita buatkan tempat yang lain. Kita ambil misalnya bukaan dari jendela adalah 60 cm ya, 60 cm. Di sini sekitar 0,
Nah, seperti ini, anggaplah seperti ini, ada jendela. Lalu kita buat garis kusennya dan ada di sini garisnya seperti ini. Dengan notasi seperti ini orang sudah tahu bahwasanya di sini ada sebuah jendela buka satu ya, seperti ini ya. Detail jendelanya ada di rencana jendela. Kita kopikan seperti ini. Kita mau buat misalnya ada 3 buah jendela ya. Ini misalnya ada 3 buah jendela seperti ini. Oke, seperti itu, ada 3 buah jendela. Lalu sama hal yang sama juga kita lakukan, kita trim di sini biar rapi. Oke, kita hapus, trim kita hapus. Satu kita buat. Oke, nggak apa-apa, nanti kita hatch ulang aja lagi. Jadi kadang mau kayak gitu sih, kita hatchnya hilang. Ada cara trikinya, ada sih, nanti saya ajarkan bagaimana lebih cepat ya. Tapi ini coba aja hatchnya pick point. Nah, ini satu lagi hatchnya, coba kita cara mengganti lebih cepat ya hatchnya. Misal ya, kalian ada membuat hatchnya seperti ini. Misalnya hatch yang pertama kalian ada hatchnya seperti ini, ada hatch solid seperti ini ya. Kalian mau menyamakan ini, saya mau hatchnya seperti ini juga, atau arsenal seperti ini. Ini kadang udah terbuat atau dibuat ini, mau diganti nih, rupanya salah nih, hatchnya harus seperti ini. Caranya gampang dengan cara MA atau match approach. Di sini ada match approach, match prop ya, match prop. Hati-hati ya, dia mengganti seperti yang kita mau ya. Dengan cara MA atau match prop tadi, klik objek yang mau diiniin, lalu klik objek yang akan disamakan, jadi sama seperti itu. Oke, ini udah ada sebuah kamar dengan 3 jendela ya, seperti itu. Oke, langkah terakhir mungkin kita mau ngasih elevasi sebuah ruangan, dan judulnya tinggal kita buat teks di sini. Kita letakkan, kita kasih nama misalnya ruang baca, gazebo tadi ya, kamar jaga ya, ruang jaga kita buat ruang jaga seperti itu. Terus bisa kita kasih ini manual ya, mungkin kalau ada dengan cara yang lebih canggih sih boleh saja. Terus kita kasih elevasinya. Ini kita kecilkan dulu hurufnya jadi 0,05 ya. Wah, kecil ya. 0,1. Nah, 0,1 aja. Kita ganti misalnya 0,00 ya. Simbolnya ada di sini, simbol tambah kurang salah saya ya. Klik. Nah, ini ada simbol tambah kurang, seharusnya ada di sini. Nah, ini tambah kurang. Select. Copy. Oke. Simbol tambah kurang tadi gimana cak? Ini copy ya. Copy baru paste. Ya benar, copy baru paste kemarin. Oke, misalnya 0,00 ini acuan dasarnya seperti ini. Kan sudah jadi sebuah bentukan denah. Bisa kita kasih namanya di sini denah pos jaga. Double klik, kita copy tadi, denah pos jaga, skala 1:50 misalnya. Nah, seperti ini sudah jadi sebuah denah sederhana, yaitu ruang pos jaga dengan skala 1:50.
Oke, mungkin materi kita sampai di sini karena eh, kalian coba apa namanya nih ulang-ulangi ya. Saya yakin bagi yang pertama kali memegang AutoCAD ini tidak akan bisa langsung kalian mahir. Sekali lagi ya, kalau kalian pertama kali megang AutoCAD, saya yakin dengan sekali pelajaran ini nggak mungkin kalian pasti akan tergagap-gagap, itu biasa ya. Jangan caranya bagaimana? Kan harus sering-sering mengulangnya. Bisa kalian record video saya, boleh. Ini sengaja saya record, nanti akan saya share ke YouTube. Mungkin bisa kalian ulang-ulangi lagi ya pelajarannya, Pak. Mungkin Bapak nih kecepatan, kalian turuni lagi nih kecepatannya biar lebih lambat istilahkannya. Bisa kalian ulang-ulangi lagi karena pelajaran kita ada waktu dan ininya ya. Jadi mungkin kita harus mencapai targetnya. Jadi mana-mana yang nggak paham bisa kalian ulangi, mana juga masih belum paham bisa kalian cari di referensi yang lainnya. Sangat-sangat banyak referensi di YouTube, sangat-sangat banyak referensi di buku dan ebook. Dan kalau memang masih mau bertanya, silahkan tanya di WhatsApp group, atau yang untuk MBKM bisa ditanya di kolom tanya jawab nantinya ya. Oke, mungkin sampai di situ penjelasan saya. Kalau ada yang bertanya bisa didiskusikan, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Jadi mungkin saya agak mengejar, hari ini adalah jadwal vaksin saya, vaksin kedua. Jadi saya harus mengejar jadwal tersebut ya. Jadi Pak, nama YT apa? YouTube, Pak. Oh ya Allah. Shit. Ya nanti akan saya kasih ya. Jadi memang masih saya bukan YouTuber sebenarnya. Tapi akan saya buat, saya coba mulai dari sekarang akan saya coba buat pembelajaran seperti itu, karena memang ya banyak yang mengini kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Nanti akan saya coba buat yang tampilannya lebih baik itu. Saya akan coba buat tetap dan bisa dipelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti akan saya share di Google, di WhatsApp grup WhatsApp ini. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, Akila Zahra ya. Dari MBK ya? Iya Pak. Bukan Pak, dari Unimed. Oh, Unimed. Oke, silakan. Jadi kan saya bikin, perkenalkan Pak, nama saya Akila Zahra, saya ingin bertanya. Ya, jadi silakan. saya bikin line di satu layer. Terus saya mau pindahkan line itu ke layer lain, tapi rupanya nggak bisa gitu ya Pak, harus diulangi lagi gitu ya Pak, atau gimana ya Pak? Kamu buat line, ada line nih, anggap nih line nih, ini seperti ini ya line-nya. Ini line-nya adalah dinding, ini. Habis itu kamu mau membuat line lagi, tapi layer yang lain gitu. Di layer yang lain Pak? Iya, kamu pilih layer yang lain lagi. Jadi setiap kamu objeknya sama, misalnya objek dinding juga atau objek yang lain. Objek yang beda Pak. Objek yang beda ya, harus dipindahkan lagi. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ribet-ribet banget sih pakai layer-layer ini? Nah, ini dia saya tunjukkan ya magicnya atau fungsinya sebuah layer ini. Perhatikan baik-baik ya. Ini dalam sebuah karena menggambarnya ini enak nih satu ruangan gini. Tapi kalau udah gambarnya ribuan, udah ribet gitu. Gambar kerja sebuah bangunan yang padat gitu. Ini fungsi layer di sini sangat bermakna ya, sangat penting ya. Misalnya kita mau mengedit si kusen aja tanpa mengganggu yang lainnya nih. Kalau kita seleksi kan takutnya terkena yang lainnya atau gimana, kan ribet nih. Kita mau mengeditnya dengan cara mematikan atau memfreeze, mematikan, menghilangkan boleh. Ini ada beberapa pilihan. Bisa turn off yang menghilangkan, ada freeze membekukan, atau menglock, mengunci. Ada pilihannya beberapa. Jadi kita mau mengedit ini si kusen, mau yang lainnya kita freeze, tinggal kita tekan freeze atau kita kunci aja deh, kita kunci seperti ini, kita matikan gemboknya. Ini nggak bisa, yang lain ini kita klik, kita delete pun nggak mau, sampai kiamat pun nggak akan bisa nih, mau kayak mana pun. Tapi si ini mau, si layer kusen ini mau, karena dia nggak dikunci.
Nah, bisa kita edit ini, mau kita panjangkan, mau kita hapus dan sebagainya bisa. Misalnya kita mau hapus semua jendela nih nggak penting, tapi yang lainnya juga nggak mau terhapus, kita seleksi aja bus jauh, delete, nah, hilang. Atau kita coba yang kedua, yang berikutnya itu mau menghilangkan ini, kita hapus, nah hilang deh. Jadi layar yang mana mau dihilangkan? Dinding, hilang. Nah, hilang semua layar-layar yang lain, kecuali layar si kusen. Ini enak, bersih dia gambar dan ringan dia komputernya dan cara mengeditnya. Atau tadi dengan cara kita coba mau freeze, bagaimana kalau di freeze. Nah, ternyata bersama dia freeze itu dia menghilangkannya juga ya. Seperti itu fungsi dari kegunaan dari layar. Dan jika kamu mau mau mengganti, ada trik yang lain sih, trik yang lain ada. Misalnya kamu metodenya, tapi jangan dibiasakan ya. Tapi menurut saya jangan dibiasakan. Cobalah sedari awal tuh kalian buat patuhi layernya ini. Tapi kalau memang kalian buru-buru nggak apa-apa. Misalnya kalian anggap nih kalian menggambar ada beberapa garis seperti ini ya. Riuh nih. Udah terlanjur nih kalian menggambarnya di layer yang seperti ini. Terus baru kalian nyadar, waduh nih kayak kata Pak Ari tadi nih harus kita buat layer nih, manajemen layernya harus baik nih. Ya udah deh, saya tobat, saya buat layer. Kalian buatlah layer satu-satu, habis itu baru kalian satu-satu kalian coba buat layer yang bisa dengan ini. Nah, seperti itu. Habis itu kalian tinggal MA jamat stroke yang lain. Nah, stroke itu tidak hanya untuk arsir, untuk layer juga bisa. Kita klik di sini. Nah, ini bisa. Baru kita sesuaikan dengan layarnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan di sini di kolom. Oke, mungkin saya cukupkan. Ada lagi? Maaf Pak. Oh ya, Dinda Okta, silahkan. Maaf, saya dari Ninda Okta dari Universitas Negeri Semarang. Mau tanya, kan kita belum bisa mengakses sistemnya dari Unimed ya Pak. Nah, untuk penugasannya sendiri kita kumpulin di mana ya Pak? Kamu di Spada Dikti sudah terdaftar, Dinda? Belum Pak, soalnya mau coba login kemarin masih belum bisa. Belum konfirmasi sama Bu Maya udah? Koordinasi? Sudah. Katanya disuruh konfirmasi ke Pak Rahmatnya, kemudian Pak Rahmat bilang ke dosen pengampunya gitu. Iya sih, kalau di sorry gini aja, karena ini di Sipda Unimed juga ini kelas ini nggak terrecord, bukan tegak terrecord, di Sipdanya juga nggak mau. Jadi Sipda itu sama dengan Spada sebenarnya sih, sistem pengumpulan tugas dan sebagainya. Kebetulan ini kita juga sistemnya juga nggak termasuk. Saya membuat kelasnya di Google Class. Kamu nanti saya kasihkan link Google Class-nya ya. Iya Pak. Jadi nanti kamu login di sana, kumpulan tugas dan sebagainya di situ. Tapi yang saya pastikan nanti pada saat penilaian akhir saya input nilai itu kamu sudah terdaftar kan, bisa masuk kan, nanti nilainya gimana teknisnya? Nanti saya masih sama teman-teman masih mencoba koordinasi lagi sama Bu Maya sama Pak Rahmat juga. Ya, karena harus pada intinya kan ini perkuliahan kita kan ada nilai ya. Kalau untuk anak Unimed biasa nanti saya masukkan di akad Unimed namanya. Dan kalau yang di MBKM itu ada akadnya juga sendiri dari diktinya. Dan nama-namanya sudah termasuk sebenarnya di kelas yang MBKM. Tapi kalau nama kamu nggak termasuk, saya takutkan nanti nggak bisa ngasih nilai ke kamu nanti. Coba dipastikan itu dulu nantinya. Kalau nanti dipastikan lagi. Ya, kalau untuk kelas mungkin bisa. Tapi token yang saya kasih di Spada Diktinya nggak bisa masuk ya? Iya, masuk ke Spadanya masih belum bisa Pak. Bisa ya. Lo maksudnya kamu buat di Spada Dikti itu registrasinya belum bisa ya? Belum bisa. Oh gitu ya. Jadi Spada Diktinya sendiri registrasi. Mohon maaf Pak, izin juga Pak. Siapa tahu bisa silakan. ada solusi, soalnya
bukannya itu lewat apa namanya login yang MBKM itu, terus yang di kegiatanku itu yang paling bawah itu ada login Sepada langsung nggak otomatis. Jadi kita nggak buat akun Sepada, jadi otomatis buat akun Sepada gitu. Nah Gitu. benar tuh, benar. Tahu saya begitu soalnya. Coba nanti dicoba lagi. Kebetulan ini bukan yang kampus Merdeka sih sistemnya. Oh, Jadi antar univ, yang antar univ outbound. Oh gitu, bukan dari. Oh ya, sorry. Saya pikir pertukaran aja. Oh iya benar. Oh, program yang lain berarti ya. Berarti kalau kayak gitu aja, tapi yang jelas pada saat yang akhirnya nanti coba kamu pastikan ke Bu Mayanya yang dari Unimed itu, karena nilainya saya akan kasihkan kemana gitu ya. Kalau yang dari MBKM jelas itu nilainya di Sepada Dikti itu kemungkinan nantinya ya, tapi kalau yang di reguler di akadnya. Tapi kalau yang inbound dan outbound ini saya masih kurang paham. Tapi kalau untuk fasilitas kelas nanti akan saya masuk ke Google Class aja, sama seperti kelas reguler, nggak ada masalah. Tinggal kamu buat aja namanya, ada MBKM-nya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah AutoCAD punya tools eyedropper? Eyedropper itu eyedropper ya. Kita klik aja. Maksud eyedropper itu apa ya? Yang ngambil warna itu, Pak. Jadi nggak susah lagi gitu. Saya ada di layarnya gitu ya, Pak. Nggak ada pula. Tapi kita coba, misalnya kita mau ngambil layer di sini more color gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Kita harus memilih warnanya itu misalnya sama dengan yang ini gitu ya. Nggak ada. Dia match stroke-nya itu dia yang menyesuaikan warnanya. Nggak seperti penyedot gitu ya, penyedot warna yang macam di SketchUp atau di Photoshop ya, saya tak paham. Sini nggak ada, setahu saya nggak ada warna. Jadi warnanya itu lebih ke arah technical ya, bukan ilustrasi gitu. Oke, saya pikir ini cukup banyak materi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada adik-adik. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika masih kurang paham atau masih butuh penjelasan, nanti bisa dilihat di video pembelajaran per minggunya akan saya upload. Dan untuk minggu depan, sama di kelas regular yang B nanti, saya akan mengadakan kuis dengan metode Kahoot ya, dengan Kahoot nanti seputar mengenai pembelajaran minggu lalu ya. Jadi nanti minggu depan itu saya akan mengambil waktu sekitar 15 menit untuk membuat kuis-kuis. Saya infokan bahwa 5 terbaik atau 5 pemenang terbaik peringkat teratas itu akan saya checklist namanya, dan akan saya kasih bobot nilai tersendiri ya. Jadi semakin cepat, semakin sering kalian masuk nominasi 5 besar, maka akan ada poin tersendiri untuk saya. Jadi mudah-mudahan dengan itu kalian bisa mengikuti ya kelas ini dengan baik, karena hanya yang mengikuti kelas ini dan memperhatikannya aja yang akan bisa menjawab daripada kuis tersebut ya. Jadi mohon dipersiapkan pembelajarannya seperti itu. Oke, mungkin itu aja materi untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti coba diingatkan lagi untuk absensi, tugas dan sebagainya. Jadi untuk persiapan minggu depan sama seperti hari ini, untuk pembelajarannya akan kita lanjutkan ke gambar tampak nanti minggu depan, lebih kurang seperti itu. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan. Saya tutup kelas ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya.